Bapak Ibu Saudara, langsung saja kita akan belajar tentang karakter di dalam sebuah pelayanan kita dalam khotbah, yaitu kepribadian seorang pengkhotbah. Bapak Ibu Saudara bisa lihat semuanya? Saya? Oke, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang materi yang keempat, yaitu kepribadian seorang pengkhotbah itu seperti apa. Saya akan mulai dari 2 Korintus 3 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi dasar ayat ini bahwa dalam diri kita ini adalah surat hidup, itu memang kesaksian Paulus terhadap jemaat Korintus bahwa mendukung pelayanan Paulus, di mana Paulus tidak usah bersaksi, tapi dengan hasil pelayanan, yaitu orang-orang yang ada di sana, maka orang-orang di sana sudah menyatakan bahwa itu hasil buah Paulus seperti apa, begitu ya. Tapi yang kita tarik adalah pribadi seorang pengkhotbah, bahwa ini kita adalah suratan Kristus. Injil itu ada di dalam kehidupan kita. Itu dulu ya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat apa saja yang menjadi pokok pembicaraan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan melihat bahwa pengkhotbah yang baik atau kepribadian pengkhotbah yang baik itu seperti apa. Yang pertama, itu adalah hidup dalam kekudusan dan intim dengan Tuhan. Ayatnya dari 1 Petrus 1:15, Ibrani 12:14. Ini sangat penting. Kenapa? Bahwa kekudusan itu bicara soal, ayatnya jelas bahwa hendaklah kamu kudus, maka aku kudus. Tanpa kekudusan kita tidak mungkin bisa melihat Tuhan. Jadi kalau kita khotbah, kemudian kita hidup di dalam misalnya hal yang tidak kudus, pornografi, ataupun apapun itu jenisnya yang membuat kita menjadi tidak tahir, menjadi kudus di hadapan Tuhan, tentunya itu akan mempengaruhi isi pembicaraan intimidasi dalam diri kita. Jadi pengkhotbah harus benar-benar ada di dalam hidup kudus di dalam Tuhan. Kejarlah kekudusan, kata Alkitab. Jadi kekudusan itu ada diberikan oleh karena Kristus Yesus melalui darahnya yang berkuasa itu. Sehingga setiap kita terus ada di dalam pengampunan di dalam dosa, begitu ya, sehingga dalam diri kita benar-benar ada di dalam kekudusan. Baik, jadi kalau kita lihat yang pertama kekudusan, kemudian intim dengan Tuhan, ini tidak bisa ditawar. Menurut saya nggak bisa ditawar. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi siapa yang akan mendengarkan. Apapun itu tadi dikatakan Pastor Indri, apapun khotbah kita bagus, intonasi bagus, cara kita bagus, hidup kita benar, hidup kita ini kelihatannya di dalam panggung itu bagus, tetapi kalau tidak ada sebuah keintiman, maka itu akan terasa, akan mempengaruhi siapa yang akan mendengarkannya. Maka kekudusan dan intim dengan Tuhan merupakan hal dasar yang paling utama di dalam kepribadian seorang pengkhotbah yang baik, Bapak Ibu Saudara. Gitu ya. Mari kita lihat poin kita yang kedua. Poin yang kedua adalah sesuai yang dikhotbahkan. Jadi pelaku firman. Bahkan di sini dikatakan Yakobus 1 ayat 22, biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi bukan hanya pengetahuan yang kita transferkan, asal ngomong saja, kita asal khotbah saja, tetapi dalam diri kita sendiri nggak bisa. Biasanya itu gampang sekali sih. Kita ngundang orang tukang obat begitu, yang suka ngomong di pasar begitu, halo, beli obat, menjadi begitu. Itu lebih jago di dalam hal mempengaruhi orang biasanya. Tetapi apakah dia mau untuk meminum obatnya sendiri kan belum tentu. Dan kita ini bukan jual obat, tetapi kita ini adalah pengkhotbah yang memang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Dia. Sehingga kita berkhotbah, itu tentunya kita juga mentransferkan pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga tidak asal ngomong, tetapi kita juga menjadi pelaku firman. Itu menjadi hal yang
penting Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita melihat bahwa mungkin Bapak Ibu Saudara sering menemukan orang itu hanya ngomong doang dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kita nanti akan belajar bahwa yang penting dalam diri kita akan belajar bahwa saya tidak mau hanya ngomong doang, tapi saya mau menjadi pelaku firman. Sehingga itu yang menjadi menarik dalam diri kita. Gitu ya, kita akan belajar ke arah sana, sehingga apapun terjadi kalau kita berkorban tentang doa misalnya, Bapak Ibu Saudara, kita harus terus berdoa, menyembah Tuhan setiap hari. Saya ketemukan pada waktu itu juga, Bapak Ibu Saudara, ketika ada seorang pengkhotbah begitu, tetapi pada waktu itu judulnya doa puasa. Kita doa puasa hari Sabtu, tapi mereka kedapatan pada saat itu dengan anak-anak, pas hari Sabtu itu mereka nggak puasa, nggak berdoa begitu. Nah, itu menjadi orang-orang yang mendengarkan jadi shock. Loh, ini khotbahnya dulu doa puasa hari Sabtu, tapi ternyata pas hari Sabtu nggak doa puasa, malah makan-makan misalnya. Itu akan menjadi di dalam otak yang mendengarkan, itu jadi tidak mau menuruti akan firman, malah justru mencela akan pengkhotbahnya. Itu yang menjadi batu sandungan. Baik, yang ketiga, itu penuh Roh Kudus dan diurapi. Efesus 5:18 itu bicara soal penuh Roh Kudus, jangan mabuk anggur begitu ya. Jadi kalau kita ini penuh Roh Kudus, itu urapan itu akan mengalir. Tadi yang pertama adalah kudus, hidup intim Bapak Ibu Saudara, benar ya. Kemudian kita tidak ngomong doang, kita jadi pelaku firman. Yang kedua, masih ingat, yang ketiga adalah dipenuhi Roh Kudus. Nah, yang ketiga ini kalau kita dipenuhi Roh Kudus, itu berarti kita penuh dengan yang disebut dengan pengurapan itu sendiri. Nah, pengurapan ini akan mengajari kita bagaimana nantinya kita juga berkhotbah dengan baik. Sehingga tanpa ketertuduhan dalam diri kita. Ingat baik-baik, saya sering mengalami juga, kadang-kadang kalau kita tidak mempunyai persiapan yang baik, tidak intim dengan Tuhan, tidak menjaga hadirat Tuhan dalam diri kita, kita ngomong itu kayak kosong saja, ketertuduhan itu balik ke kita. Bukankah kita berkata pedang bermata dua? Benar Bapak Ibu Saudara? Jadi itu yang membuat dalam diri kita kadang-kadang sering, kamu ini siapa? Ada di dalam otak itu kadang-kadang berpikir, ya kamu begini kan. Jadi mari kita persiapkan baik-baik sehingga sebelum kita berkhotbah, memang sebuah pribadi, seorang pengkhotbah berkarakter yang benar itu penting. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, jadi menjadi teladan dan integritas di dalam hidup. 1 Timotius 4:12 ini pesan kepada kita semuanya. Di sana dikatakan bahwa hendaklah kamu menjadi teladan. Nah, apa itu teladan? Pak, bagaimana caranya mengetahui kalau dia itu jadi teladan atau tidak, kalau dia hanya pengkhotbah tamu, misalnya begitu ya. Kadang-kadang kan kita melihat kalau hanya sekali, biasanya kan menarik ya, pengkhotbah undangan begitu, kita nggak tahu siapa dia, kemudian pribadinya belum kelihatan kalau bagaimana dia kudus atau enggak, bagaimana dia intim kesehariannya atau tidak, bagaimana dia menjadi pelaku firman, ngomong doang atau tidak. Kalau kita hanya 2 jam atau 1 jam ketemu, mungkin saudara berkata, wah ini hebat, luar biasa, dan sebagainya. Tapi kita bisa mengetahui dengan feel yang memang Tuhan berikan atas setiap kita. Ada transfer spirit yang memang kita bisa rasakan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa terbuka, oh kita tidak sedang menghakimi ya, ketika kita sedang duduk mendengarkan seorang pengkhotbah, itu kita tidak sedang menghakimi si pengkhotbah ini kudus atau tidak. Kita tidak sedang mengupas itu, tetapi kita bisa merasakan sesuatu yang memang transfer spirit itu memang ada di dalam kehidupan kita, itu memang benar-benar ada, dan bukan hanya sebuah omongan orang, ada transfer spirit atau tidak, tapi itu nyata. Jadi kita bisa mengetahui itu ketika mereka berdiri, ngomong firman, bagaimana dengan tingkah lakunya, dengan teriakannya, itu nanti akan kelihatan kepribadiannya akan seperti apa dan akan ditransferkan ke dalam diri kita itu seperti apa. Semuanya akan kita bisa rasakan ya, bukan kita nilai ya, sekali lagi supaya kita nggak ada penghakiman terhadap pengkhotbah, tetapi ada rasa dalam diri kita. Baik Bapak Ibu Saudara, sampai di sini bisa mengerti Bapak Ibu Saudara ya.
supaya kita bisa tahu semuanya, kita belajar bersama-sama. Amin, haleluya. Mari kita lihat lagi, keteladanan dan integritas itu jelas apa yang kita omongkan, kita juga menjadi pelaku yang kita omongkan itu sendiri, menjadi integritas yang baik. Yang kelima, itu memiliki kesaksian hidup yang benar, bukan menjadi sandungan atau justru malah tidak menjadi teladan ya. Banyak yang saya katakan tadi, ada batu sandungan yang sering kali terjadi. Saya pernah saksian sedikit ya, saya pernah menemukan hal demikian. Misalnya kita ada retreat gitu, kita sering mengundang pengkhotbah-pengkhotbah, saya nggak menyebutkan, pokoknya pengkhotbah saja, yang jelas bukan di tempat ini. Kemudian mereka sedang melakukan khotbah pertama, dia berapi dengan luar biasa begitu Bapak Saudara. Mereka bicara soal bagaimana memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ekspresinya seperti apa, kemudian caranya kayak apa, dia benar-benar luar biasa. Tetapi ketika sudah tidak menjadi pengkhotbah, akhirnya dia hanya menjadi pendengar saja, itu tidak menjadi pelaku firman yang baik. Artinya ketika itu justru malah ada orang memuji Tuhan, ada pujian dan sebagainya. Itu yang pertama malah justru tidak melakukan apa-apa. Dia malah minum kopi, dia melakukan semuanya itu. Nah, itu dilihat oleh peserta retreat. Sehingga yang terjadi loh, Bapak itu tadi kan hebat sekali kalau khotbah, tetapi kok nggak menjadi teladan ya. Ketika ada seorang memuji Tuhan, justru minum kopi, malah ngobrol-ngobrol, dan sebagainya. Ini kalau dilihat oleh orang, maka itu menjadi batu sandungan, tidak menjadi teladan tadi. Dan memang seorang pengkhotbah memang punya, bukan menjaga image yang dibangun oleh diri kita sendiri, tetapi image itu dibangun karena memang Roh Kudus ada dalam diri kita. Ingat poin kita yang ketiga tadi, dipenuhi Roh Kudus kan. Jadi image kita itu dibangun karena Roh Kudus itu sendiri yang membangunnya dalam diri kita. Jadi kita tidak sedang membangun image yang kita harus kalem, kita harus yang membangun itu pikiran kita, bukan. Jadi yang membangun bukan pikiran kita, tapi roh yang ada dalam diri kita, itu yang akan membangun sebuah image dalam diri kita, sehingga orang akan menilai, ini loh, pribadi ini loh yang pengkhotbah yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya, ada lagi bahwa ketika kami mau menjemput seorang pengkhotbah juga, itu sedang berantem ya dengan pasangannya di sebuah kamar gitu. Kami kaget juga apa yang mereka ributkan, karena pada waktu itu kami harus menjemput si pengkhotbah, kemudian mereka berkelahi dalam arti ucapan ya. Saya juga nggak mungkin kan menanyakan, Bapak ada masalah apa, kan nggak mungkin karena dia pengkhotbah. Apa yang harus saya lakukan ya, saya hanya menyimpan itu dalam hati saya. Setelah mereka masuk ke khotbah, ke dalam pengkhotbah begitu, rasa-rasanya juga hambar gitu ya. Rasa-rasanya juga tidak menghidupi firman Tuhan yang memang dibicarakan tadi. Nah, itu kan dirasakan ya Bapak Saudara. Jadi hal demikian itu sangat-sangat bisa menjadi batu sandungan nantinya, seperti poin yang ke-5 tadi. Baik Bapak Saudara, saya lanjutkan. Poin saya yang ke-6 adalah ini Bapak Saudara, penampilan serasi, menarik, atau justru malah serampangan, tidak matching. Nah, ini penampilan itu juga penting sekali. Jangan pernah berkata begini nih. Nah ini, jangan bersembunyi di balik kata apa nih? Yang penting dengarkan saja firman-Nya. Jangan hiraukan pengkhotbahnya. Ini betul Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagi seorang pengkhotbah, ini jadi tidak betul. Nanti kalau kita berkata bersembunyi dari sini, yang penting kan jangan pandang sayanya, pandang firman-Nya gitu. Jadi penampilan kita, tadi kita nggak kudus, nggak apa-apa, kita kena pasal yang ini, Matius 5 ayat yang ke-16. Berkata demikian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ada kalanya kadang-kadang seorang pengkhotbah itu bersembunyi di balik ini. Sehingga yang terjadi adalah kita tidak mau berpenampilan yang bagus. Padahal di sini jelas, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Di depan orang itu apa? Melihat penampilan kita,
melihat apakah kita ini bagus atau tidak, apakah kita serampangan atau tidak, apakah hidup kita menarik ataupun tidak. Sehingga apa di situ kalau memang benar-benar hidup kita itu menjadi terang, kita berpenampilan yang baik misalnya, maka dilihat sama orang sehingga banyak orang memuliakan Bapa kita yang di surga. Itu penting buat kita. Sehingga jangan pernah kita bersembunyi di balik itu. Itu betul untuk orang-orang yang mendengarkannya, jangan pandang pengkhotbahnya, tapi pandanglah firman Tuhan. Itu memang betul, nggak salah. Tetapi bagi pengkhotbah itu jangan bersembunyi di situ. Sehingga yang terjadi, kita sudah disclaimer dulu sebelum kita khotbah, kemudian kita ngomong, Bapak Saudara, yang penting adalah khotbah saya ya, jangan pandang saya ya, misalnya begitu. Padahal kita sendiri amburadul misalnya, hidup kita nggak pakaian kita nggak matching, macam-macam lah. Bahkan kita tidak melakukan yang terbaik lah untuk Tuhan begitu, sehingga kita mulai ngomong itu dulu sebelum dikritik orang, kita ngomong dulu seperti itu, menjaga supaya yang penting ini ya. Nah, saya beberapa kali menemukan hal demikian, sehingga yang terjadi adalah justru kebanyakan orang untuk pengkhotbah sendiri menurut saya adalah jadilah teladan, kemudian terangmu itu bercahaya dilihat orang. Ingat bahwa manusia melihat manusia. 1 Samuel 16 di sana bahwa Tuhan melihat hati, betul. Maka kalau kita mau menerangi manusia, manusia akan melihat penampilan juga, karena manusia melihat manusia, bukan? Jadi manusia itu melihat itu, tentunya manusia yang pada umumnya ya, kalau yang rohani itu bisa melihat sampai kedalaman hati manusia. Itu Bapak Saudara, itu poin saya yang ke-6. Baik, sampai di sini Bapak Saudara bisa mengerti ya, saya harap bisa tahu semua apa yang saya bicarakan. Yang bisa mengerti bisa lambaikan tangan supaya saya bisa terus lanjutkan. Thank you, terima kasih. Bapak Saudara, mari kita belajar lagi dalam hal kepribadian ini. Baik, itu yang ke-6. Mari kita lihat yang berikutnya. Nah, ini juga sangat penting. Kepribadian pengkhotbah yang baik itu juga harus ramah dan akrab dengan jemaat ya. Nggak galak ataupun tidak bersahabat. Efesus 4 ayat 32. Itu hendaklah kamu ramah satu dengan yang lainnya. Nah, kalimat ramah ini apa sih? Ramah itu bukan berarti kalau kita ini senyum terus, wah ini dia ramah nih, kan bukan begitu. Senyum harus sih, ekspresi kita wajib, gitu ya. Jadi kalau benar-benar kita ini wajah yang sukacita, itu memang menggambarkan bahwa terlihat bahwa wajah ini tidak sedang wajah serem gitu. Saya memiliki wajah yang serem kata jemaat di sini. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu Saudara memandang saya apakah punya wajah yang serem gitu. Saya nggak tahu. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa menilai sendiri apakah saya punya wajah yang serem. Karena banyak teman-teman yang di sini, wih serem. Saya dipikir saya ini orang India atau orang Pakistan begitu. Atau orang Indonesia itu saya orang teman-teman dari wilayah timur gitu ya. Itu dipikir saya arah-arah mereka. Ternyata saya orang Jawa, bisa berbahasa Jawa, dan mereka kaget semua begitu. Jadi wajahnya serem nih gitu. Nah, gimana caranya supaya wajah serem ini kok bisa ramah? Nah, ramah itu kan tidak berbicara soal wajah yang serem dan tidak. Ramah itu bicara soal perilaku. Tadi judul kita adalah perilaku kepribadian seorang pengkhotbah. Jadi bukan biasa ngomong tentang wajah. Ada wajahnya yang kelihatannya ramah tapi perilakunya galak juga ada. Gitu. Jadi kita tidak sedang menilai bahwa wajah terima kasih. Saya dikatakan nggak serem, Pak. Nah, oke, puji Tuhan, berarti ada satu orang yang menilai saya nggak serem. Terima kasih, Bu. Jadi yang yang ada dalam diri kita kadang-kadang orang itu memandangnya bahwa dalam segi bentuk tubuh, bentuk wajah bukan, tapi perilaku kita terhadap teman-temannya. Gitu ya, perilaku kita terhadap jemaat yang kita layani atau audien yang kita layani.
Misalnya kita salamnya bagaimana, kita biasanya sehabis khotbah kita salaman dengan mereka, kita benar-benar bergaul dengan mereka, kita tidak apa ya, tidak merasa dalam diri kita ini orang-orang yang nggak memperhatikan mereka, atau di dalam mimbar kadang-kadang kita galak banget kita tegur dengan keras. Firman Tuhan ini berkata begini, kalau berkata mati ya mati, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tidak beribadah pasti mati. Ingat, di tempat ini, kalau Bapak Saudara tidak ibadah, ingat, pasti akan mati. Dan saya berdoa besok Bapak Saudara nggak beribadah, saya doakan mati. Nah, misalnya gitu. Nah, hal-hal yang demikian akan membuat orang menjadi, ini khotbah apa ini kan gitu. Akhirnya orang akan terbentuk karakter yang tidak ramah begitu. Kan salah satu ilmu berkhotbah kan seni berkomunikasi, Bapak Saudara. Kalau kita belajar di situ juga ada intonasi, maka komunikasi kita memang harus benar, bukan terkesan galak gitu. Nah, kalimat terkesan galak ini memang perlu dipelajari seperti Pastor Indriani katakan, intonasinya seperti apa, sehingga kita nggak terkesan orang yang galak. Karena ada orang yang sebenarnya kayak terkesan galak, tapi sebenarnya lembut juga ada. Tapi itu yang saya mau katakan tentang perubahan perilaku di dalam kehidupan kita terhadap jemaat tadi. Begitu ya Bapak Saudara. Yuk kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Nah, kalimat disiplin ini juga, wow, ini keren. Yaitu disiplin tentang waktu, bagaimana dengan PPT yang diminta, judulnya seperti apa gitu ya. Itu 2 Timotius 4:5 itu adalah kuasailah dirimu dalam segala hal. Kalau kita baca di 2 Timotius 4:5. Nah, kalimat disiplin ini sangat penting. Ada banyak orang nggak kuat untuk mendisiplin diri kita sendiri. Kadang-kadang disiplin itu kan miliknya orang-orang militer misalnya. Bukan, tapi murid-murid Kristus juga wajib untuk hidup dalam disiplin, apalagi seorang pengkhotbah. Seorang pengkhotbah adalah anugerah bagi saya, itu adalah anugerah yang luar biasa. Jadi kita sedang berdiri untuk mewakili Tuhan seolah-olah seperti itu. Sehingga kita berbicara atas nama Tuhan. Bukan atas nama pribadi kita sendiri, makanya adalah anugerah. Kalau itu anugerah yang besar, maka kita juga mau untuk mendisiplin dalam diri kita. Misalnya kita mendisiplin waktu, misalnya kalau dikasih waktu, Pak, cuma 30 menit, yuk kita belajar untuk mendisiplin 30 menit. Kita belajar, maka kenapa Pastor Indri katakan, yuk kita 1 menit belajar, yuk khotbah 5 menit, yuk 10 menit, yuk mungkin ada yang 6 menit, 7 menit, ya enggak apa-apa, namanya juga belajar gitu. Tapi biasanya kalau kita kasih waktu 1 menit, yuk kita belajar 1 menit, kalau memang agak lama juga nggak apa-apa. Yang penting pembelajaran kita mendisiplin, nanti besok sampai ke 15 menit misalnya. Nah, itu menjadi cara untuk mendisiplin diri kita untuk berlatih terus. Untuk mendisiplin waktu kita. Waktu-waktu kita gunakan yang terbaik untuk Tuhan. Dan biasanya tubuh daging kita ini kan akan memberontak terhadap kedisiplinan yang kita terapkan dalam diri kita, Bapak Saudara. Kan daging kita ini kan punya keinginan. Jika didisiplin kan rasanya, waduh, apalagi yang suka banyak ngomong misalnya, ada orang yang tipenya ngomong terus, maka ketika dikasih waktu 15 menit, kurang ini. 20 menit dong, 30 menit dong, nawar begitu sama orang yang memberikan waktu misalnya. Kemudian ketika diminta PPT-nya, ya wajib kita memberikan PPT-nya, kita mendisiplin dalam diri kita. Supaya kita membuat PPT, kita belajar untuk membuatnya, kita bagaimana caranya, kita belajar dari, sekarang banyak sekali teori-teori atau tuntunan-tuntunan lewat YouTube, misalnya cara membuat PPT yang bagus seperti apa, semuanya ada. Kita semua bisa belajar dari situ, bagaimana cara membuatnya, supaya kita juga mendisiplin dalam diri kita, apa yang akan kita bicarakan itu pas dengan temanya, dengan judulnya, sehingga sesuai dengan PPT yang kita buat untuk di situ. Begitu Bapak Saudara, jadi kedisiplinan juga menjadi kepribadian yang penting dalam diri kita, sehingga itu akan menjadi pengaruh yang sangat besar. Baik, saya akan lanjutkan sedikit lagi. Yang berikutnya, yang ke-9, Bapak Saudara, ini menguasai firman. Ini maksudnya menguasai firman itu adalah bahwa kita ini tidak serampangan atau tidak tahu apa yang kita sedang bicarakan. Misalnya tadi kalau kita bicara soal Lukas 10,
ayat 38 dan berikutnya, itu kita menguasai, kita baca berulang-ulang. Ini bukti kalau kita ini sudah ada sebuah persiapan sebelum kita ini berkhotbah. Jadi kalau kita ini tidak bisa menguasai firman itu sendiri, itu pasti orang yang menilainya itu begini, wah nggak siap ini, kok isinya beda, khotbahnya beda, firman Tuhannya diambilnya nggak beda semua, itu akhirnya nggak bisa menguasai firman, artinya nggak bisa menguasai juga keadaan, akhirnya nggak bisa menguasai juga apa yang diberikan, waktu yang diberikan atas kita itu akan kita buang dengan ngalor ngidul begitu ya bahasanya, tidak bisa fokus ke situ. Karena apa? Ya karena kurang persiapan. Persiapan sangat penting buat seorang pengkhotbah. Jadi saya dulu pernah dikasih tahu sama kakak rohani, berkata begini, kalau kamu nggak ada persiapan, namanya bunuh diri. Itu juga Pastor Tim dulu berkata gitu sama saya, kalau semua penuh persiapan, berarti kita sedang membuat dalam diri kita ini siap untuk apapun itu. Jadi lakukan persiapan dengan baik. Nah, persiapan ujian aja ada persiapan kan? Bagaimana ujian bisa dikerjakan dengan baik dan dengan tenang ketika orang itu siap dengan ujian. Khotbah juga sama, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ini sudah siap, maka kita akan khotbah dengan baik, dengan khotbah dengan tenang. Karena ada sebuah persiapan dalam diri kita. Nah, hal demikian sangat dibutuhkan dalam diri kita tentang bagaimana kita ini menguasai firman. Karena itu adalah bukti dari apa yang kita persiapkan dengan baik. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Yang ke-10. Nah, ini penting juga, motivasi cinta Tuhan dan jiwa-jiwa murni dan tulus, bukan untuk dikenal atau popularitas atau bahkan cinta uang untuk promosi diri. Ini ayatnya di Roma 16 ayat 18. Maka kalau kita lihat di situ bahwa motivasi itu kan yang menilai kan Tuhan dan kita, Bapak Saudara. Orang lain kan kita nggak ngerti, karena memang motivasi ada di dalam hati kita. Yang bisa mengontrol motivasi itu kan kita ya. Gitu. Contohnya kalau saya buat khotbah yang diminta oleh Pastor Indri di dalam Lukas 10 tadi, ayat 38, saya kasih judul misalnya satu saudara karakter beda misalnya. Kemudian saya berbicara bahwa bagaimana karakter itu kok bisa beda ya, padahal satu saudara. Apa yang membuat beda misalnya? Sama-sama mereka menerima Yesus, sama-sama Yesusnya sama, bukan Yesusnya beda. Yesusnya ya Yesus Kristus yang sama, yang dia sembah, semua sama. Nah, yang membuat beda bagaimana? Kalau tadi, siapa yang memilih yang terbaik? Kemudian muncul dalam pertanyaan-pertanyaan itu dalam diri saya. Kemudian saya jawab sendiri, sesuai dengan firman Tuhan tadi. Misalnya, siapa yang memilih yang terbaik? Bagi Marta, melayani dengan sibuk itu yang terbaik. Tapi bagi Marta ya, karena pengertiannya sendiri. Bagi Maria, duduk di kaki Yesus, itu yang terbaik. Nah sekarang bagi Yesus, Maria memilih yang terbaik. Makanya bagi siapa ini yang terbaik? Mungkin bagi saya itu udah the best. Kalau kita hanya bicara soal bagi saya, maka yang terjadi membangun pola pikir kita sendiri. Wah ini yang terbaik pasti ini nih. Yang lainnya itu nomor 2, nomor 3. Nah, Marta membangun demikian. Sama dengan yang saya katakan di sini, motivasinya itu apa? Kan gitu. Motivasi Marta ini apa sih? Pasti pengen disanjung Tuhan Yesus juga kan? Karena Marta bilang bahwa itu adikku, saudaraku, tolong dikasih tahu Yesus. Kan pengen juga dikasih jempol sama Tuhan Yesus kan? Punya motivasi sesuatu dalam dirinya. Nah, motivasi seorang pengkhotbah itu apa? Yaitu cinta Tuhan, itu jelas. Maka kenapa Maria memilih yang terbaik disanjung oleh Tuhan? Kenapa? Karena cinta Tuhan. Cinta jiwa-jiwa. Cinta yang jemaat ataupun audien yang mendengarkan akan suara dan khotbah kita, itu mereka benar-benar kita rasakan bahwa itu adalah milik kepunyaan Tuhan yang harus kita rawat, kita jaga.
Jadi bukan popularitas kita yang kita bangun, atau self-image kita yang kita tinggi-tinggikan supaya orang bisa berpikir bahwa kita ini orang yang jago, terpandang, kemudian kita ini orang yang pengkhotbah yang dahsyat, pokoknya dibangun sendiri begitu. Ujung-ujungnya adalah uang. Nah, ini bahaya sekali. Dan kita ngerti semuanya akibat dari uang itu apa sih? Semuanya pasti ngerti karena cinta uang itu adalah akar dari kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Pasti itu sudah kita tanamkan dalam diri kita. Tapi kita ngerti teorinya, tapi kadang-kadang jebakan-jebakan setan itu banyak sekali kalau sudah menjadi pengkhotbah, Bapak Saudara, yang memang diundang kemana-kemana begitu. Kalau kita nggak murni, bahaya sekali. Maka bersyukur kita hari ini belajar bareng-bareng supaya kita diingatkan. Nanti kalau memang Tuhan pakai Bapak Ibu Saudara dengan luar biasa, kemana saja keliling dunia seandainya, jebakan-jebakan itu ingat baik-baik, kita cinta Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita cinta Tuhan, bukan cinta akan uang atau popularitas. Terakhir, yang ke-11, yaitu membangun, menasihati, dan menghibur, bukan malah memarahi, menghakimi, atau mengintimidasi jemaat atau audien yang memang kita ada di sana. Nah, membangun, menasihati, menghibur ini memang satu paket, Bapak Saudara, di dalam firman Tuhan. Jadi menasihati, menghibur, jadi ingat di dalam poin-poin kita di atas tadi, bahwa kita tidak sedang hanya mentransfer knowledge, tapi kita juga mentransferkan karakter dalam hidup kita itu sendiri. Sehingga yang terjadi bahwa setiap yang mendengarkan akan merasakan sesuatu, bahwa firman yang kita bawakan itu hidup, benar-benar hidup. Benar-benar ada orang yang merasakan sesuatu kehadiran tentang firman itu dalam diri kita, mengubahkan semuanya. Nah, tujuan dan motivasi kita tadi jelas bahwa kita harus cinta akan Tuhan, bukan yang lainnya. Maka kalau kita lihat poin kita yang ke-11 ini, yaitu membangun, menasihati, bukan malah memarahi atau menghakimi, karena ada hal yang sangat riskan antara penghakiman, memarahi seseorang, sepertinya itu hal yang baik menurut pandangannya sendiri gitu. Kenapa? Misalnya begini, suatu ketika saya akan tutup dengan ini, ada pengkhotbah juga yang datang ke Korea, begitu kita sedang retreat seluruh gereja Indonesia. Kemudian ada seorang pengkhotbah ini, ada orang mau datang terlambat begitu, atau orang mau ke kamar mandi karena memang keadaannya kondisi dingin dan pada waktu itu memang dia tidak bisa menahan, maka yang terjadi dia ke kamar kecil begitu. Dari mimbar itu sudah ditegur dengan keras begitu. Pengkhotbah ini, lebih bagus kalian nggak usah datang di sini kalau hanya keluar masuk. Silahkan nunggu saja di luar, nggak usah masuk di tempat ini. Nah, itu pengkhotbah tamu loh. Jadi bahayanya adalah memarahi, itu seolah-olah kan mendisiplin, seolah-olah kan bagus ya Bapak Saudara, bagus seolah-olah itu. Tapi menurut pandangannya sendiri seperti yang saya katakan tadi, memilih yang terbaik itu bagi Marta ya melayani, tapi bagi Marta loh ya. Gitu. Nah, bagi pengkhotbah kadang-kadang, ini mendisiplin nih, bagus nih. Tapi sebenarnya itu membuat luka orang itu sendiri. Sehingga penghakiman itu tidak terelakkan. Jemaat untuk menghakimi pengkhotbahnya itu nggak terelakkan. Gara-gara apa? Gara-gara ada lubang yang memang dibuat oleh pengkhotbah itu sendiri, yaitu memarahi di depan mimbar, atau di atas mimbar maksud saya. Nah, ini sangat-sangat riskan. Ini yang membuat dalam diri kita kadang-kadang sering firman Tuhan yang kita bagikan itu tidak connect atau tidak nyambung dari apa yang kita bicarakan. Jadi ada 11 prinsip tadi Bapak Ibu Saudara nanti materinya bisa dibagikan sesuai dengan Pastor Indri nanti akan memberikan. Jadi bagi kita adalah mari kita belajar bareng-bareng supaya kita mempunyai kepribadian yang baik, pengkhotbah yang baik, yang memang dikasih jempol seperti Maria, dikasih jempol sama Tuhan, gitu ya. Itu yang menjadi harapan dan impian kita, gitu ya.
Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Kalau ada beberapa pertanyaan, silahkan melalui Pastor Indri dan kita semua sama-sama belajar. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless. Haleluya. Kamsahamnida.